Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Siang. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih kurang semangat ya? Coba sekali lagi, bagaimana keadaan pada sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Walaupun suasana sekarang sedang mendung, mudah-mudahan tidak semendung hati kita semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, baca doa sudah. Kemudian Bapak mau absen dulu ya, boleh? Boleh. Siapa yang hadir sekarang? Iya. Kenapa? Dia apa ya? Nah sekarang untuk mengecek konsentrasi kakak-kakak semuanya, Bapak mau minta ketika Bapak absen satu orang, maka jawab dengan kalian sesuai dengan nurani hati masing-masing. Contohnya ini, Ade Sahrijal bahagia tapi sesuai dengan ekspresi, keluarkan ekspresinya, mengerti nggak? Contohnya sedih ataupun galau, gundah dan lain sebagainya. Siap semuanya? Siap. Dimulai dari sini dulu ya. Ade Hanifah. Deg-degan. Oh, ya. Teh Devi. Alhamdulillah Zuhair. Kemudian Teh siapa ini? Lupa lagi Bapak. Oh, Teh ini murid baru ya? Ya. Lupa lagi. Happy. Wah, happy ya. Happy banget atau happy terpaksa ini. Kemudian ini Teh Asfa. Wah, senang. Kemudian Kak Abdul Muhaimin. Gak apa-apa. Semoga tidak melelahkan kita dalam mencari ilmu ya. Kemudian Kak Sahrijal gimana? Sakit apa? Sakit hati. Oh, Maria. Semoga yang sedang sakit Allah permudah dan segera disembuhkan. Kemudian Kak Anida. Senang. Oh ya, makasih kembali senang ya. Kemudian Teh Zahra. Mantap. Terakhir ya, ini tunggu-tunggu. Ya. Teh Sapna. Semangat. Ya, mudah-mudahan ekspresi kita semua ketika disatuin, ada yang sedang galau, ada yang sedang bahagia, ada yang sedang capek, semuanya ketika bersatu kita menjadi semangat. Siap semuanya? Siap. Sebelum dimulai, untuk kita lebih kompak, Bapak punya ice breaking dulu, boleh nggak? Boleh. Asik. Mau diturutin nggak? Mau. Siap ya? Adik Abdul, siap ya? Kita Abdul ya? Ya. Nah gini ya, sekarang Bapak mau coba tes kekompakan kalian. Namanya adalah tepuk fokus. Udah pada tahu belum? Belum. Lihat aja ya di bawah sini ya. Nah, tepuk fokus. Contohnya gini, dilihat, banyak. Dilihat, didengar. Maaf ya, Bapak lupa lagi. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Contohnya fokusnya, tapi keluarkan ekspresi kalian sesuai dengan isi hati kalian masing-masing. Siap semuanya? Siap. Udah paham belum? Paham. Apa aja? Yang pertama apa? Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Mau gini sama teman nggak apa-apa ya. Mau gini nggak apa-apa. Yang penting kita happy ya. Semuanya siap. Siap. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Iya, sekali lagi supaya kita cair suasananya. Mari kita kembali tepuk fokus sekali lagi. Coba tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Masya Allah, ada yang lope-lope, ada yang ini apa ini namanya? Oke. Oke. Nggak apa-apa. Jadi
ketika yang sedang berbunga-bunga ketika disatukan jadi oke. Betul? Ya. Baik, teman-teman adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini Bapak mau mengulas dulu materi yang kemarin sudah kita pelajari ya. Bahwa kemarin itu kita mempelajari tentang periode taklid. Yang mana periode itu ada 4 ya. Yang pertama periode apa? Periode apa? Ada yang sudah belajar Miki? Periode apa yang pertama? Periode Rasulullah. Kemudian yang kedua periode sahabat. Yang ketiga periode tabi'in. Dan yang keempat adalah periode taklid. Yang keempat ya taklid ya. Nah sekarang yang akan dibahas oleh Bapak pada pertemuan kali ini adalah mengenai apa? Sudah ada yang tahu? Zakat. Sebelum Bapak lanjut, ngomong-ngomong, apa yang kalian adik-adik ketahui mengenai zakat? Ayo, coba keluarkan satu kalimat atau satu kalimat dari masing-masing. Dari sini dulu. Apa itu zakat? Tadi udah dari sini. Oh, dari sana. Enggak apa-apa. Coba apa itu zakat? Zakat adalah mewariskan harta. Iya. Kemudian zakat? Mengeluarkan separuh harta sama Ya. Zakat apa? Mensucikan. Zakat? Pembersih harta. Pembersih harta. Kak Abdul? Termasuk salah satu dari pondok Islam. Ya, betul. Kemudian, adik, apa? Mengeluarkan rezeki uang, nggak apa-apa. Kemudian apa? Harta yang wajib dikeluarkan. Harta yang wajib dikeluarkan ini? Samanya itu apa? Kan ini beda-beda. Oh, membersihkan harta. Yang terakhir? Memberikan sebagian dari harta. Ya, jadi zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk mensucikan harta tersebut. Nah, tapi yang akan dibahas oleh Bapak pada pertemuan kali ini adalah mengenai zakat fitrah. Siap fokus ya? Siap. Wah, nanti akan ada ekspresi lagi ya. Jadi, bahwa sudah kita ketahui bersama bahwa zakat itu terbagi menjadi berapa? Ayo, zakat terbagi menjadi 2. Ayo dikeluarkan aja suaranya, gak boleh kata pun salah. Kita sedang belajar. Siap? Siap. Zakat apa yang pertama? Zakat Fitrah. yang kompak. Zakat yang kedua. Zakat zakat mal, bukan zakat mall ya. Kalau zakat mall itu apa zakat mall? Belanja, iya bagus. Nah, berarti kalian masih fokus ya. Nah, pada pertemuan kali ini adalah yang akan dibahas yaitu zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri untuk mensucikan diri setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Keluarkan aja setelah melaksanakan ibadah puasa. Itu yang disebut dengan zakat fitrah. Kemudian di dalam zakat itu terbagi lagi menjadi 2. Ada yang mengeluarkan dan ada yang mendapatkan zakat. Betul? Nah, yang pertama yang mengeluarkan zakat disebut apa? Muzaki. Muzaki, betul. Kemudian yang mendapatkan harta yang mendapatkan zakat fitrah tersebut Mustahil. mustahil. Awas, diingat ya. Nanti Bapak akan diulang lagi. Oke, siap? Nah, kemudian di sini bagaimana sih hukumnya mengeluarkan zakat fitrah? Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib atau fardu ain. Ada yang tahu apa itu definisi wajib? Mayusabu Iya, semuanya betul. Berarti kalian semua sudah paham apa itu wajib. Berarti kita sebagai umat muslim ketika kita sudah mencapai ketika sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian dalil tentang zakat fitrah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Banyak ya dalilnya, cuma Bapak ambil satu aja ya, sampel aja, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu diantaranya yang diperintahkan oleh Allah langsung kita sebagai umat muslim mengeluarkan
zakat. Kemudian yang kedua ada hadis yang menerangkan bahwa diperintahkannya mengeluarkan zakat fitrah, sebagaimana Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu berupa 1 sok dari gandum, 1 sok dari kurma, kemudian 1 sok setiap orang merdeka ataupun budak baik laki-laki maupun perempuan. Untuk apa? Dari kalangan muslim beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Mengerti nggak maksudnya? Berarti jelas dari hadis ini bahwa dapat kita simpulkan bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu waktunya kapan? Aduh, dari hadis yang ini. Adik Abdul, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Di ujung Ramadan sebelum masuk 1 Syawal. Iya, betul. Jadi, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu di akhir bulan Ramadan menjelang didirikannya sholat Idul Fitri. Oh, jangan Idul Adha ya. Kalau Idul Adha nanti nunggunya lama lagi. Jadi idulnya Idul Fitri. Kan ini zakatnya zakat apa? Zakat fitrah. Kemudian setelah kita mengetahui dalil-dalilnya, kita perlu mengetahui niat mengeluarkan zakat fitrah. Sudah pada tahu belum niatnya? Gimana? Ayo, yang bisa. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Kalau untuk keluarga berarti gimana? Ayo deh Ustaz. De Abdul. Gimana? Ustaz, maaf ya. Bapak itu suka lupa. Gimana kalau niat mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarga? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa ahli wa an talzamuni lillahi ta'ala. Iya, betul 100. Wah, berarti di sini sudah paham betul ya mengenai pelajaran agama ya. Kemudian kita sudah mengetahui niat. Jadi gimana niat zakat fitrah itu? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardulillahi ta'ala. Nah, kemudian sebesar atau seberapa banyak mengeluarkan zakat fitrah itu? Ada yang tahu? Seberapa banyak ukuran mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu 2,5 kilogram. 2,5 kilogram atau 3,5 liter kalau di liter ya. Ingat-ingat ya, nanti akan Bapak tes lagi. Kemudian yang seterusnya adalah syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bahwa perlu kita ketahui syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mampu. Yang ketiga, masih hidup pada akhir bulan Ramadan. Gimana kalau gini? Ada orang pas mau mengeluarkan zakat di akhir bulan Ramadan meninggal. Wajib mengeluarkan zakat enggak? Ayo, wajib mengeluarkan zakat enggak? Orang meninggal sebelum memasuki di akhir bulan Ramadan sebelum menjelang hari raya Idul. Jadi gimana? Wajib enggak? Tidak. Wajib. Wajib tidak. Kalau meninggalnya menjelang akhir bulan Ramadan. Oh, Wajib tidak. Wajib tidak. Bapak ulangi sekali lagi. Wajib atau tidak? Tidak. Tidak. Betul tidak. Kenapa tidak? Karena tadi sudah jelas. Yang masih hidup pada akhir bulan Ramadan. Kebayang nggak ketika kita mau melaksanakan sholat id kemudian ada orang meninggal? Apa yang akan kita lakukan? Sholat id dulu atau sholat jenazah dulu? Sholat jenazah dulu, sholat id dulu. Sholat id dulu, kemudian sholat jenazah. Wah, jadi berarti kalau begitu si jenazahnya disolatin dulu gitu, baru sholat id. Nah, yang terakhir, Bapak akan bahas tentang mustahik zakat. Bahwa kata tadi dikatakan ada muzaki, ada mustahik. Kalau muzaki tadi apa? Orang yang mengeluarkan. Kalau muzaki, mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Kan yang sedang dibahas ini zakat fitrah. Boleh. Yang akan Bapak tanyakan sekali lagi, yang mustahik yang 8 ini hanya di zakat fitrah atau termasuk ke zakat mal? Termasuk.
Termasuk ya, bukan hanya di zakat fitrah, tapi di zakat mal juga ini termasuk mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Bahwa mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat itu ada berapa? 8. Ada 8. Yang pertama Fakir. fakir, yang kedua Miskin. miskin, yang ketiga Mualaf. mualaf, yang keempat Budak. amil, terus yang kelima amil, Amil. yang keenam Gorim. gorim, yang ketujuh Ibnu Sabil. ibnu sabil, yang kedelapan Sabilillah. sabilillah. Ya betul. Jadi ada 8 ya. Ini aja supaya tidak mengulur waktu. Apa perbedaan antara fakir dan miskin? Fakir lebih parah dari miskin. Fakir lebih parah dari miskin. Lebih sangsara gitu. Bagus, nggak apa-apa. Itu sesuai dengan persepsi dan kemampuan kita yang kita pahami ya, betul? Semuanya bebas berpendapat. Jadi perbedaan antara fakir dan miskin itu apa? Kalau fakir mah orang yang sama sekali tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan. Dan kebutuhan sehari-harinya pun tidak apa? Tidak cukup. Kalau bedanya dengan miskin, miskin berarti apa? Orang yang mempunyai harta, mempunyai pekerjaan, tapi tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari untuk siapa? Untuk keluarganya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan amil atau dikatakan apa? Ustadz? Pengelola. Amilin ya, Amilin. pengelola, betul. Itu amil itu adalah orang yang mengelola zakat dari mulai penerimaan sampai dengan pembagian, betul. Jadi amil itu bukan hanya orang yang suka menikahkan ya. Jadi di dalam zakat fitrah juga ada yang disebut dengan amil, yaitu tugasnya mengumpulkan zakat sampai menyalurkan atau membagikan zakat. Kemudian yang keempat mustahik zakat itu ada apa? Mu'alaf. Awas, di dalam fikih itu ada yang disebut dengan mu'alaf, ada yang disebut dengan mukallaf. Betul? Ingat-ingat kata Bapak. Ada mu'alaf, ada mukallaf. Apa perbedaan antara mu'alaf dan mukallaf? Kalau mu'alaf apa? Orang yang baru masuk Islam. Kalau mukallaf apa? Orang yang beragama Islam, balik dan memiliki akal sehat. Masya Allah. Adik Abdul Muhaimin, kita patut apresiasi. Ternyata beliau lebih pintar dari kita semua. Harus kita apresiasi. Ya, terima kasih ya. Ini harus jadi motivasi untuk kita semua, betul? Jadi mu'alaf itu apa? Orang yang baru memeluk agama Islam. Kemudian yang kelima, mustahik zakat ada yang disebut dengan rikob. Apa itu rikob? Budak kayaknya supaya tidak lama. Jadi rikob itu abid. Tapi kalau di kita mah di Indonesia tidak ada ya, tidak ada abid. Kalau di Timur Tengah di sana di Arab ada abid, ada amat. Apa bedanya abid dengan amat? Kalau abid laki-laki. Kalau abid mah pembantu laki-laki ya. Kalau amat mah pembantu perempuan. Tapi di kita mah udah tidak ada. Adanya hanya pembantu aja. Bahkan aturannya juga beda ya. Adik Abdul Muhaimin beda ya aturannya juga. Kalau abid sama amat mah kalau di sana kalau sudah dibeli boleh digauli. Tapi kalau di kita pembantu di kita boleh nggak? Tidak. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh ya. Apa? Nggak Nggak boleh. boleh. Ya. Kemudian yang keenam ada yang disebut dengan gorim. Apa itu gorim? Secara globalnya gorim itu apa? Orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya kecuali dengan bantuan. Tapi dengan satu syarat, selain dari bank emok, betul. Kenapa? Karena bank emok itu salah sendiri, betul nggak? Kita sendiri yang awalnya. Jadi maksudnya bukan dari bank emok asal muasalnya. Misalkan kita itu udah lama mempunyai hutang tidak terbayar-bayar, dalam usaha juga masih tak. Itu gorim itu berhak menerima apa? Zakat. Kemudian yang ketujuh ada yang disebut dengan ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil? Musafir. Orang yang Perjalanan. orang yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Ayo, perjalanan kemana? Hah? Jauh. Perjalanannya jalan kaki atau naik mobil? Perjalanan yang tidak maksiat. Perjalanan dalam menuju kebenaran. Itunya
Dan perjalanannya itu boleh nggak kalau menunggangi kuda itu mendapatkan zakat? Boleh nggak? Boleh. Kalau naik mobil? Boleh nggak naik mobil? Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Dah punya jangan nawana, jangan beli nawana bensin katanya. Kemudian ada yang terakhir, ada yang disebut dengan fisabilillah. Sabilillah itu apa? Orang yang sedang melakukan jihad fisabilillah. Terus ya betul bisa jadi itu. Bapak nggak salah ini, betul juga. Kenapa orang yang menuntut ilmu? Karena betul orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang menyuparkan, kalau bahasa Inggrisnya itu ya, menyuparkan kewajiban orang-orang yang ada di sekitarnya, betul tidak? Makanya disebutnya orang yang berilmu, orang yang sedang mencari ilmu tergolong pada kategori fisabilillah. Atau selain dari santri apa? Ustaz. Kiai atau ustaz. Siapa lagi? Orang yang sedang melaksanakan perang membela agama Islam. Kalau sekarang berarti di mana? Palestina. Jadi mau zakat, punya zakat, kasih aja ke orang yang di sana yang sedang berjuang membela agama Islam. Jadi bisa kita simpulkan bahwa mustahik zakat itu ada berapa? 8. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amin. Kenapa beda? Yang keempat, amin. Yang kelima, amin. Yang ketujuh, yang keenam, dan yang kedelapan, sudah dapat dipahami? Insya Allah. Apabila Bapak bilang haum, maka kalian jawab hai. Apabila Bapak bilang hai, maka kalian jawab halo. Hai. Hai hai halo. Hai 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 halo. Tepuk tangan semuanya. Berarti kita semua masih fokus. Terakhir, sebelum Bapak kasih ke apa ini namanya? Spinner. Betul. Suka main spinner? Suka. Mau dicoba? Asli? Gak akan nyesel? Tapi di dalam spinner ini nanti kita akan bermain dengan tantangan yang ada di sini. Ini bukan uang isinya ya. Tapi apa ini? Pertanyaan seputar yang tadi Bapak sampaikan. Nah, untuk mengatur konsentrasi, Bapak akan kasih ice breaking sekali lagi. Katanya adalah kalian yang mempraktekkan. Katanya ada 3 kata ya. Botak, batu, batik. Ingat nggak? Kalau Bapak bilang botak, berarti kalian pegang kepala. Kalau Bapak bilang batik, berarti kalian pegang baju. Kalau Bapak bilang batu, berarti kalian Kadenya dahana bisi kabuan. Ya. Botak. Batik. 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 Botak batu. Batu batik. Ada yang ada yang pegang ini. Siap. Udah ya, tepuk tangan semuanya. Baik. Jadi bisa kita simpulkan dulu ya, sebelum kita bermain spin yang super apa? Super susah. Kita simpulkan dulu. Jadi yang tadi dibahas itu apa? Tentang zakat fitrah. Bahwa zakat fitrah itu apa? Mengeluarkan sebagian harta untuk membersihkan diri sebelum menjelang sholat Idul Fitri. Gimana hukumnya mengeluarkan zakat? Wajib atau fardu ain. Kemudian dalilnya enggak usah aja. Tadi dalilnya dalam surat apa? Ayat 110. Ayat 110. Kemudian zakat yang wajib di syarat wajib zakat ada berapa? 3. Yang pertama, Islam. yang kedua, mampu. Yang ketiga, masih hidup sebelum menjelang Ramadan. Kan masih hidup di bulan Ramadan ya, gak apa-apa. Yang terakhir mustahik zakat itu ada 8. Yang pertama, Fakir. yang kedua, Miskin. 3, Mualaf. 4, 5, Amin. 6, Gorib. 7, Sadir. 8,
kita semua sedang fokus. Gimana tepuk fokus? Tepuk fokus. Melihat, didengar, dipahami, fokus. Sedang gini fokus, gak apa-apa. Itu ekspresi kita menandakan kita itu sedang berbahagia. Nah, baik, untuk selanjutnya kita sekarang pindah ke bermain SMS. Apa? SMS. Tahu nggak SMS? Yang gimana? Yang gini-gini? Pesan, bukan. Bapak di sini SMS akan membawakan evaluasi dengan Smart Muslim Spinner. Jadi langkahnya nanti Bapak akan bagi dulu kelompoknya ya. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mau 2 orang, mau 3 orang, 3 orang? 3 ya? Ya, 3 orang. Gak apa-apa, gak akan disentuh ya. Ya Dek, gak akan disentuh ya. Gak apa-apa, ini hanya sementara ya. Hanya sementara. Kita harus belajar bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan. Nanti gini ya peraturannya. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Hai. Halo, hai. Ya, siap. Nanti peraturannya gini. Kan ini dibagi menjadi berapa kelompok? 3 kelompok. Yang 3 kelompok ini nanti mau 1 orang atau semuanya mau mencoba spin? Wah, ada yang takut, ada yang berani. Berani enggak? Berani. Asli. 1 orang aja ya, diwakili ya. Diwakili. Tapi nanti setelah memutarkan ini, nanti dilihat ini ya, yang dilihat ini apa? Jarum. Panah, boleh. Jarum, boleh. Tapi ini sebenarnya bukan jarum ya. Jarumnya kertas, betul, Ibu. Ya. Nah, nanti kalian contohnya gini, akan memutarkan ini. Di mana berhentinya? Kemudian contoh. Nah, berarti di huruf apa ini? Alif. Ya, pintar. Berarti kalian sudah paham tentang huruf hijaiyah. Nah, berarti nanti kalian ambil di amplop yang kemudian nanti kalian ambil. Bapak kasih waktu 30 detik. Cukup 30 detik? Cukup ya. 30 detik untuk kembali kemudian dijawab pertanyaan yang ada di evaluasi Smart Muslim Spinner. Siap semuanya? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Coba berunding dulu, Bapak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Siap, sudah siap. Kan 5 detik bukan 5 menit. Siap. Siap. Kelompok 1 dari sini. Udah siap? Siapa? Kelompok 1 siapa? Udah siap? Siap menerima tantangan? Siap. Asli? Jangan pantang menyerah.